Putin telah terjebak dalam lingkaran api Ukraina dan dia semakin jatuh saat kobaran api semakin membesar. Setidaknya itulah yang mungkin dirasakan setelah Ukraina kembali meluncurkan serangan drone besar-besaran terhadap Rusia. Pabrik minyak, fasilitas manufaktur, dan banyak lagi terbakar setelah Ukraina tampaknya menyerang apa saja, di mana saja, sekaligus di seluruh Rusia. Inilah yang dibawa Putin kepada rakyatnya, serangan drone tanpa henti yang tidak bisa dihindari siapapun. Rusia mungkin besar, tapi drone Ukraina sangat brutal dan mereka melumpuhkan Rusia, sementara reputasi Putin sebagai pembela yang kuat hancur berantakan. Putin hanya bisa menyaksikan saat Ukraina melancarkan serangan drone besar ke Rusia pada 9-10 Juli. Pada akhir serangan itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa mereka telah mencegat 376 drone milik Ukraina. Jadi, ini bukan serangan drone Ukraina terbesar selama perang. Meski jauh dari itu, hasilnya termasuk paling efektif. Meski Rusia selalu mengklaim menembak jatuh semua drone tanpa mengakui ada yang mengenai target, kebakaran tetap terjadi dan bandara-bandara ditutup. Dan fasilitas-fasilitas yang penting bagi industri militer Rusia, serta kemampuannya mengekspor produk ke negara lain, tiba-tiba mengalami lubang-lubang besar yang sebelumnya tidak ada. Putin, sepertinya pertahanan udara Rusia melewatkan beberapa. Kita mulai dengan kehancuran Rostov. Oblast Rostov berbatasan dengan Ukraina yang menjadikannya target yang jelas ketika Ukraina ingin meraih kemenangan cepat dengan drone-drone mereka, terutama sekarang karena drone-drone tersebut memiliki daya ledak lebih besar dan fleksibilitas jangkauan yang lebih baik daripada sebelumnya. Rostov terdampak serangan Ukraina semalam. Di Taganrog, warga melaporkan bahwa kebakaran besar telah terjadi di wilayah pelabuhan kota tersebut yang mengindikasikan adanya serangan terhadap salah satu pusat ekspor Rostov. Akun X Selanova Plus menyatakan laporan ini bukan sekedar spekulasi, lalu mulai membagikan video awan hitam mengancam dari arah pelabuhan. Kiev Post mengatakan bahwa berita yang datang dari warga Rusia yang benar-benar bersedia melaporkan apa yang terjadi menunjukkan bahwa Ukraina berhasil melakukan serangan langsung terhadap Kurganovda, depo produk minyak, yaitu tempat bahan bakar dan produk minyak Rusia dimuat ke kapal-kapal armada bayangan. Kapal-kapal itu kemudian membawa produk tersebut ke siapapun yang bersedia membelinya. Lebih banyak video dan asap segera muncul di saluran Telegram Selanova Plus yang mengonfirmasi bahwa pelabuhan ini sekarang jadi lautan api. Tapi Ukraina belum selesai soal Rostov. Target lain tampaknya terkena di Taganrog, yaitu perguruan tinggi penerbangan kota itu. Sesuai namanya, perguruan tinggi ini melatih spesialis untuk industri penerbangan dan teknik Rusia. Jenis spesialis seperti itu sangat penting bagi Rusia, mengingat seluruh strateginya untuk Ukraina tampaknya berfokus pada serangan jarak jauh menggunakan rudal dan bom luncur yang diluncurkan dari pesawat. Dan sekali lagi, ada video kali ini dibagikan ke Telegram oleh Kepala Center for the Study of Occupation, Petro Andriushenko. Penduduk Rostov mungkin mengira 2 target besar sudah diserang drone Ukraina, jadi tidak akan ada serangan lagi. Salah, Ukraina belum selesai dengan Rostov. Oblast ini sangat penting bagi Rusia, bukan hanya karena lokasinya di perbatasan, membuatnya menjadi landasan peluncuran yang berguna untuk serangan, tetapi juga karena pelabuhannya memberi Rusia akses ke Laut Azov. Artinya, Rostov sangat penting bagi Putin untuk menjaga kendali atas Crimea yang diduduki. Dan serangkaian serangan Ukraina baru saja memberikan pukulan lain yang semakin mengisolasi semenanjung yang sudah berada dalam masalah serius setelah berbulan-bulan serangan jarak menengah Ukraina yang brilian. Serangan Ukraina cukup banyak hingga membuat Gubernur Oblast Rostov, Yuri Slezyar, panik. Serangan udara di Rostov sedang berlangsung. Selama upaya untuk menangkis serangan tersebut, sekitar 35 drone berhasil dihancurkan di atas kota Taganrog dan Azov, serta di distrik Azovsky dan Matveyevka Kaganovsky. Sayangnya, telah terjadi dampak di darat, kata gubernur tersebut. Kami berasumsi bahwa dampak di darat kurang lebih berarti pertahanan udara kami gagal mencegat banyak drone. Bagi Rusia, pertahanan udara kami sangat baik hingga semua serangan ditembak jatuh, dan kebetulan puing-puingnya justru kena target yang diincar Ukraina. Masih banyak target lain selain 2 yang telah disebutkan. Slezyar melaporkan serangan di desa Kaganik yang menurutnya dihantam drone Ukraina adalah gedung administrasi, menyebabkan kebakaran tanpa korban jiwa. Di kota Azov sendiri, serangan drone Ukraina memicu kebakaran besar di 2 fasilitas penyimpanan minyak bumi.
Kebakaran itu pasti sangat besar karena Rusia biasanya tidak suka mengungkapkan bahwa mereka telah diserang oleh drone Ukraina. Fakta bahwa Gubernur Rostov melaporkan hal ini menunjukkan apinya terlalu besar untuk disembunyikan. Dia tak secara spesifik menyebut fasilitas minyak yang diserang Ukraina, tapi kita tetap tahu tanpa Slezar. Excelonova Plus sekali lagi memberikan bukti karena kombinasi rekaman dan kemampuan geolokasinya mengarah pada kesimpulan bahwa Ukraina kemungkinan menyerang Don Terminal Oil Depot atau pabrik optik mekanik Azov. Mungkin keduanya. Api besar dan asap hitam di salah satu klip yang dibagikan saluran tersebut jelas menunjukkan adanya serangan ke unit penyimpanan minyak. Kamu tak akan melihat api sebesar itu dari serangan ke bangunan biasa. Jika Ukraina berhasil menghantam pabrik itu kemenangan besar lagi. Pabrik optik mekanik Azov memproduksi radar, komponen optik elektronik, dan sistem pemandu presisi yang menurut Kyiv Post digunakan untuk segala hal, mulai dari pesawat dan kapal perang hingga kendaraan lapis baja dan rudal Rusia. Jadi, pada dasarnya, itu mencakup hampir semua yang dibutuhkan Rusia untuk menopang invasi Putin dari manapun serangannya datang. Itu hasil kerja solid Ukraina malam itu. Namun, kami sudah katakan, Ukraina menghantam sasaran di mana-mana sekaligus. Itu berarti bukan hanya Rostov yang terbakar setelah serangan drone Ukraina. Di wilayah Rusia lain, Ukraina berhasil mengenai tepat sasaran pada jenis target yang sudah diprioritaskan Ukraina sejak mengembangkan kemampuan jarak jauh yang memungkinkan serangan seperti ini. Kami akan segera memberitahu lokasi serangan drone Ukraina, tapi sebelumnya, ingat Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk meluangkan 1 detik dan tekan tombolnya agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Sudah? Bagus. Mari kita lanjutkan ke serangan yang melumpuhkan Krasnodar. Dalam laporannya tentang malam serangan gila Ukraina, Kyiv Independent mengungkapkan bahwa drone Ukraina sekali lagi menghantam kilang minyak Ilski di wilayah Krasnodar. Terletak sekitar 500 km dari wilayah yang dikuasai Ukraina, kilang itu sudah tidak asing lagi dengan drone Ukraina. Bahkan, drone-drone itu sudah menjadi tamu tetap di sana. Tanggal 10 Juli menandai kali ke-17 kilang tertentu ini diserang sejak awal perang dan terakhir kali menjadi target pada 2 Juni. Sepertinya operator drone Ukraina punya semacam dendam. Namun yang sebenarnya terjadi di sini adalah Ukraina berulang kali menyerang kilang yang mampu memproses hingga 6,6 juta ton bahan bakar setiap tahun karena serangan berulang membuat Rusia tidak pernah bisa mengoperasikan kilang itu secara penuh. Setiap kali apapun yang terakhir kali dihantam Ukraina hampir selesai diperbaiki, sanksi terbang ini datang lagi, siap menghantam target berikutnya. Anda mungkin mengira Rusia sudah sadar setelah 17 serangan bahwa mereka butuh pertahanan udara di Ilski. Mungkin mereka sadar, tapi memang tidak punya pertahanan untuk ditempatkan di sana. Namun, semakin banyak kebakaran terjadi di kilang yang sangat butuh perlindungan dari serangan drone Ukraina. Sekali lagi, Selanova Plus memiliki rekamannya saat kita melihat kobaran api di Ilski berlatar langit malam. Mengenai pihak berwenang di wilayah tersebut, Markas Operasional Krasnodar Krai mengatakan kebakaran terjadi di kilang minyak Ilski di distrik Seversky akibat jatuhnya puing-puing UAV. Itu dia. Kami memang menunggu kata D muncul dan pihak berwenang Krasnodar Krai tidak mengecewakan. Serpihan drone paling akurat di dunia tampaknya kembali menyerang untuk ke-17 kali secara total dan ke-5 kalinya di tahun 2026. Kami bahkan merasa tak mampu lagi bersikap sarkastis. Alasan serpihan ini sudah mulai basi, apalagi ketika serpihan itu tidak pernah jatuh dengan aman beberapa kilometer dari target Ukraina. Jadi kilang minyak Ilski terbakar lagi, yang jelas tidak akan membantu Rusia dalam menghadapi krisis bahan bakar yang sedang melanda seluruh negeri saat ini. Selain itu, pembakaran bahan bakar dan minyak mengurangi ekspor, sehingga uang keluar dari kas perang Kremlin. Ada satu lokasi lagi yang diserang oleh drone Ukraina untuk melengkapi malam serangan itu, dan tempat itu tidak lain adalah ibu kota Rusia, Moskow. Kami ingin memberitahu bahwa drone Ukraina berhasil menyerang sasaran militer penting secara beruntun, seperti Moskow mutilasi. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ukraina meluncurkan drone, namun Rusia mengaku telah mencegat semuanya dan tidak ada laporan yang membantah klaim itu. Namun, apa yang berhasil dilakukan Ukraina dengan serangan yang menurut wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, melibatkan 16 drone adalah memaksa penangguhan sementara Bandara Domodedovo. Selain itu, Bandara Polkovo di Saint Petersburg juga terkena pembatasan serupa, menandakan beberapa drone Ukraina berhasil mencapai kampung halaman Putin.
Apakah ini semengesankan apa yang dilakukan Ukraina di Rostov dan Krai Krasnodar? Mungkin tidak. Ukraina telah mencapai dua hal dengan mengirim drone ke Moskow. Penutupan bandara ini mendukung salah satu alasan utama Ukraina melakukan serangan jarak jauh untuk membawa perang yang dimulai Putin kembali ke rakyat Rusia. Kita akan bahas konsep itu lebih lanjut nanti. Tapi intinya di sini adalah bahwa bandara yang menangguhkan penerbangan karena serangan drone adalah bandara yang akhirnya dipenuhi oleh orang-orang marah yang sudah menghabiskan banyak uang hanya untuk dihadapkan pada perang yang sebenarnya ingin mereka hindari. Ukraina menegaskan penutupan bandara merupakan bagian dari kampanye tekanan terhadap Rusia. Pada bulan Mei 2025, Kyiv Independent melaporkan bahwa drone Ukraina telah menyebabkan 217 penutupan bandara antara 1 Januari hingga 22 Mei. Juru bicara Divisi Selatan Angkatan Pertahanan Ukraina, Serhei Bratichuk, menyatakan gangguan ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari kampanye tekanan terhadap logistik, sistem pertahanan udara, dan moral publik. Penduduk Rusia harus menanggung biaya perang ini. Tidur di tenda di bandara memang bukan harga yang harus dibayar paling besar, tapi tetap memengaruhi moral. Ini cara unik membuat rakyat Rusia menanggung akibatnya. Namun terpaksa tidur di lantai bandara yang dingin atau berebut kursi dengan orang lain mengingatkan warga Moskwa bahwa presiden mereka memulai perang yang tak bisa dia selesaikan. Berbicara soal pengingat, ini membawa kita ke hal kedua yang dicapai serangan Ukraina di Moskwa. Mereka mengingatkan Putin bahwa Ukraina dapat menyerang ibu kota Rusia. Itu sudah dilakukan beberapa kali pada tahun 2026. Pada akhir Juni, Ukraina menyerang pusat satelit di ibu kota Rusia. Sebelumnya, di pertengahan bulan yang sama, Ukraina melancarkan salah satu serangan udara terbesarnya sejauh ini ke kilang minyak utama Moskow, menyebabkan warga mengeluhkan hujan hitam akibat minyak yang terbakar. Putin kini sadar Ukraina punya drone yang dapat menjangkau Moskow dan menghancurkan infrastruktur energi serta militer penting. Pemimpin Rusia mungkin merasa beruntung setelah serangan 10 Juli yang hanya menutup bandara, namun seharusnya tidak demikian. Apa yang kemungkinan baru saja kita saksikan dari Ukraina adalah sebuah pendahuluan, hidangan pembuka, sebelum hidangan utama berikutnya, sebelum api benar-benar sampai ke ibu kota Rusia yang sekarang jauh lebih rentan daripada sebelumnya selama masa pemerintahan Putin. Mari kita mundur sejenak dan melihat tanggal 10 Juli dari sudut pandang yang lebih luas. Untuk ukuran hari serangan, skalanya sangat besar. Depot minyak, kilang, dan fasilitas militer semuanya diserang. Dan ada juga pengingat kecil dari Moskwa sebagai bonus. Yang Ukraina tunjukkan ke Rusia saat menciptakan lingkaran api baru di seluruh Rusia hanyalah itu. Drone Ukraina kini mampu mencapai hampir semua target militer penting di Rusia, dan Rusia tidak bisa mencegahnya. Kalau dipikir-pikir, serangan pada 10 Juli itu sebenarnya bukan apa-apa. Setidaknya jika dibandingkan dengan semakin luasnya jangkauan potensi serangan Ukraina. Memang terdengar gila mengingat banyak drone Ukraina kini menempuh 1.000 km untuk mencapai target, hal yang dulu tak terbayang saat Putin mulai invasi. Namun kenyataannya seperti itu. Ukraina mampu menyerang lebih dalam dari yang terlihat pada 10 Juli dan ini akan membuat Putin sampai ngompol. Bukti paling nyata terlihat beberapa hari sebelum serangan terbaru saat Ukraina dikabarkan berhasil menghantam langsung kilang Omsk di Siberia. Kami ulangi sekali lagi, Siberia. Itu lebih dari 2.500 km dari Ukraina. Ukraina tampaknya memakai drone FP-1 versi terbaru yang mampu menempuh jarak jauh untuk aksi itu. Itu rekor jarak baru untuk drone Ukraina dengan selisih cukup besar. Pesan yang disampaikan kepada Putin dan rakyatnya adalah pesan sederhana dari Ukraina, dari Kremlin hingga timur jauh Rusia. Kini tak ada lagi yang aman. Dan Rusia mengetahuinya. Sejak bulan Maret, pejabat Rusia sudah menyampaikan peringatan ini. Sergei Shoigu, yang merupakan sekretaris Dewan Keamanan Rusia sekaligus mantan Menteri Pertahanan negara itu, mengatakan hal tersebut dalam sebuah pertemuan di Ural, di mana ia membahas tidak hanya drone jarak jauh Ukraina, tetapi juga serangkaian serangan sabotase yang terjadi pada waktu itu. Perkembangan sistem persenjataan, khususnya drone tanpa awak dan metode penggunaannya, membuat tak ada wilayah di Rusia yang benar-benar aman, kata Shoigu. Itu setidaknya satu pejabat Rusia yang berani berkata jujur. Kebenaran itu adalah bahwa Rusia tak lagi punya lini belakang yang aman. Wilayah belakangnya kini rentan, dan bukan hanya Shoigu yang mengatakannya.
Blogger militer Rusia yang selama ini selalu membanggakan dominasi militer Moskow sambil mendorong serangan habis-habisan terhadap Ukraina, kini mulai menyadari bahwa Ukraina mulai unggul atas Rusia. Apa yang sedang dihadapi Rusia sekarang adalah runtuhnya banyak asumsi yang dibuat sebelum Putin melancarkan invasinya. Ukraina seharusnya tidak bisa melakukan semua ini, tetapi sekarang serangan jauh ke dalam wilayah Rusia kini hampir terjadi setiap hari. Secara psikologis, fakta itu memengaruhi rakyat Rusia dan membuat cengkeraman Putin mulai melemah. Ingat, Putin membangun reputasinya sebagai sosok kuat di depan rakyatnya, meski banyak yang tahu dia sebenarnya lebih lemah dari yang dia klaim. Sang pembela besar kini terbongkar sebagai penipu bodoh karena tak lagi mampu melindungi rakyat Rusia dari akibat perang. Serangan seperti yang kita lihat pada 10 Juli memaksa perubahan dalam wacana publik yang sama jelasnya di media sosial maupun di ruang-ruang Dewan Keamanan Rusia. Menurut Atlantic Council, setelah serangan bulan Juni di Sankt Petersburg, perubahan nada wacana publik Rusia sangat dipengaruhi kampanye pemboman strategis Ukraina yang makin efektif dan kini sulit diabaikan. Rekaman ledakan kini membanjiri media sosial Rusia tiap hari. Serangan-serangan terbaru di wilayah Moskow sangat menyentuh titik sensitif. Kami sendiri tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik. Setiap kali Ukraina menusukkan satu drone lagi ke titik sensitif itu dengan menghancurkan kilang minyak atau menghancurkan depot, itu menjadi pengingat bagi rakyat Rusia bahwa semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Ukraina tak mau perang, Putin yang menginginkan. Itu sebabnya Putin menjadi penyebab penderitaan besar yang mereka rasakan. Ini hanyalah Ukraina membalikan taktik Rusia sendiri terhadap mereka, meskipun dengan cara yang menyakiti rakyat Rusia tanpa secara langsung menargetkan mereka. Kampanye udara Rusia sendiri didasarkan pada teror. Putin sama senangnya menyerang kota-kota Ukraina dan membunuh warga sipil seperti menghantam sasaran militer, karena semua tindakan Rusia terhadap Ukraina bersifat memaksa. Upaya Putin untuk meyakinkan rakyat Ukraina agar menyerah dan membiarkan Rusia melakukan kehendaknya. Semua yang dilakukan Ukraina sekarang adalah menggunakan versi mereka sendiri dari kampanye koersif seperti itu untuk memberikan tekanan psikologis yang sama kepada rakyat Rusia tanpa melakukan kejahatan perang seperti yang dilakukan Putin. Dan akhirnya, kita baru saja membicarakan tentang tekanan. Jangan lupa, salah satu target yang dihantam Ukraina pada 10 Juli adalah kilang minyak Ilski. Ketika kita berbicara tentang tekanan, kita tidak bisa mengabaikan krisis bahan bakar Rusia. Kebakaran di Cakrawala menandakan perang Putin sudah sampai ke negeri sendiri, sementara antrean panjang di pompa bensin dengan stok terbatas jadi penderitaan nyata bagi rakyat Rusia. Krisis bahan bakar yang bermula di Crimea kini menyebar ke seluruh Rusia dan memburuk setiap kali kilang produksi bahan bakar terbakar. DW melaporkan seorang wanita Rusia di Galenik mengaku 3 hari mencoba mengisi bahan bakar mobilnya. Dia tidur semalaman di dalam kendaraannya dan tiba di SPBU sejak pukul 5 pagi. Ternyata pompa bensin masih kosong. Itu bukan kejadian sekali saja. Itu adalah kenyataan bagi banyak orang di Rusia saat mereka menghabiskan berjam-jam menunggu dalam antrean untuk satu produk yang seharusnya melimpah di negara mereka, karena Rusia memproduksi barang itu. Ukraina telah mengubah apa yang dulunya merupakan perjuangan untuk bertahan hidup menjadi mimpi buruk bagi Rusia. Tanggal 10 Juli menandakan mimpi buruk Rusia akan berlangsung lebih lama lagi. Bagi banyak orang di Rusia, antrean di pompa bensin benar-benar sudah keterlaluan. Perkelahian mulai terjadi. Ada kekacauan besar yang benar-benar terjadi secara harfiah. Jika Anda bertanya-tanya apa maksud kami dengan teaser yang kurang menyenangkan itu, maka Anda perlu menonton video kami, di mana kami menganalisis kekacauan dalam antrean di pompa bensin di seluruh Rusia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show dan luangkan waktu di channel kami. Kami menerbitkan video setiap hari agar Anda selalu mendapatkan perkembangan terbaru tentang perang Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.